Baik, terima kasih Ibu Novi sebagai narasumber pada webinar seri ketiga pada pagi sampai siang hari ini. Baik, para peserta webinar yang kami hormati, kita akan buka sesi pertanyaan, sesi diskusi yang nanti akan kita bagi jadi 3 sesi. Sesi pertama nanti kita lewat Zoom meeting, yaitu 3 penanya. Dan yang kedua, sesi kedua nanti akan dari YouTube. Juga kita akan bacakan 3 pertanyaan. Dan yang ketiga, sesi ketiga yaitu dari YouTube. Ketika nanti masih banyak pertanyaan akan untuk besok sesi kita tidak buka sesi pertanyaan lagi. Nanti akan kita jawab di sesi berikutnya, yaitu pada sesi ke-4 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus besok pagi. Baik, para peserta yang kami hormati, sebelum kita buka, kami ingatkan bahwa yang akan mengajukan pertanyaan agar membuka kamera dan raise hand. Untuk 3 penanya akan kita buka di Zoom meeting dulu. Siapa yang sudah raise hand? Dari mana? Bapak Alder Wentian dari Ya, dari Kabupaten Talaut, Pak. Talaut. Oke, baik. Silakan Bapak, langsung Bapak. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami selaku peserta webinar. Kami cukup mengapresiasi bahkan bangga dengan paparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria tadi. Cukup memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi kami dan sangat-sangat besar untuk kemajuan terkait dengan kegiatan perencanaan di tahun 2023. Saya tidak akan banyak menyampaikan hanya hal-hal yang sifatnya teknis sederhana yang harus saya sampaikan terkait dengan kegiatan penyusunan RKPDes. Mungkin ya jadi persoalan di sini adalah bagaimana ketika sampai closing date proses perencanaan ada persoalan-persoalan melalui realisasi SDGs. Karena di sini kalau mengikuti alur berpikirnya paparan mulai dari goal 7 sampai 15 cukup jelas, dan ketika itu pun dapat dibaca melalui rekomendasi memang sangat mudah untuk menyusun dokumen RKPDes. Namun persoalan yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan adalah ketika menuju pada proses penyusunan RKPDes ini, memang kendala-kendala yang dihadapi ketika data itu belum terbaca. Nah, kami mencoba untuk memberikan beberapa solusi. Walaupun ada pertanyaan, tetapi ada beberapa solusi yang sempat kami tawarkan ke teman-teman terkait dengan ya katakanlah kekhawatiran, bahkan menjadi ketakutan kita ketika kita menunggu proses data, membaca hasil data SDGs yang belum terproses. Kami memberikan solusi bahwa ketika data mikro belum terproses, terbaca, kita mencoba untuk memformula dengan rekomendasi data indeks desa membangun. Nah, andaikan pun proses itu sudah berjalan, terbaca, maka kita tinggal menyesuaikan. Karena kami pikir, kalaupun memang kegiatan ini adalah bersifat pendekatan partisipatoris atau data ini basisnya adalah partisipatoris, pasti tidak akan berbeda jauh dengan kualitas
kualitas data yang akan dicetuskan dalam rekomendasi SDGs nanti. Nah, sehingga lewat pertanyaan, ada solusi juga yang kami sempat tawarkan kepada teman-teman TPP yang ada di lapangan ketika data yang belum terbaca, kita mencoba untuk memformulanya lewat pilihan kedua, yaitu dengan data rekomendasi Indeks Desa Membangun. Jadi itulah beberapa hal-hal yang harus kami sampaikan. Pertama, terkait dengan data yang tidak terbaca, kami tidak tinggal diam, tetapi kami mencoba untuk mempersiapkan alternatif atau solusi lain, yaitu dengan menggunakan data rekomendasi IDM. Ini mungkin menjadi juga hasil diskusi yang harus dikemas dan dikembangkan dalam ini. Kami mendapatkan pencerahan yang lebih detail lagi terkait dengan basis data mikro atau berbasis data SDGs desa, namun menghadapi kendala. Dengan solusi seperti tadi yang kami tawarkan. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, kami kembalikan. Oke, baik Pak Alder Wentian dari Kabupaten Talaut, dari ujung Sulawesi Utara ini Pak Alder ya. Baik, kita sambung ke penanya yang kedua. Silahkan yang sudah raise hand. Ya, sudah ada? Ibu Wiwit Novita. Dari mana nih Ibu Wiwit nih? Saya koordinator untuk TA Kabupaten di Kabupaten Siak, Pak, Provinsi Riau. Kabupaten Siak, iya. Silakan Ibu. Izin Ibu Novi ingin menanyakan Ibu berkenaan dengan memang kami sudah melakukan rakor di tingkat kabupaten dalam rangka memfasilitasi penyusunan RPJM dan RKPDes yang berbasis SDGs, dan memang saat ini kendala terbesar kami memang masih ada operator-operator kami yang di tingkat desa yang masih bisa mengakses aplikasi SDGs ini. Berkaitan dengan rekomendasi yang saat ini memang yang desanya sudah bisa dibuka, kami sudah mengarahkan kepada pendamping untuk menghadiri musyawarah desa, bagaimana bisa membawa rekomendasi ini ke tingkat musyawarah kampung pada saat penyusunan RKPDes untuk tahun 2023. Tetapi kendala di kami Bapak Ibu berkenaan dengan aplikasi SDGs ini terkadang di kami sendiri memang masih cukup bingung Bapak Ibu, mungkin bukan saya saja yang mengalami ini, berkenaan dengan di dalam aplikasi SDGs khusus kami dalam melakukan pemantauan pada saat skor pendataan SDGs-nya memang untuk tingkat desanya belum selesai, tetapi pada saat melihat SDGs 1 sampai 18 saya contohkan misalnya SDGs 1-nya itu atau SDGs 2-nya itu tingkat kelaparannya itu masih di situ tertulis 0%. Sementara pada saat kita melihat rekomendasi begitu banyak jumlah warga yang memang perlu menjadi rujukan untuk dimasukkan dalam rekomendasi perencanaan desa. Yang perlu kami ingin tanyakan Bapak Ibu mungkin dalam untuk memfasilitasi desa dalam menggunakan data SDGs ini, pada saat skor SDGs-nya dari 1 sampai 18 ini misalnya memang terpenuhi sudah mendekati 100%, tetapi masih ada data di dalam memenuhi SDGs itu, apakah SDGs yang terendah dulu yang kami rekomendasikan kepada desa atau seluruh SDGs-nya harus kami tampilkan sehingga nanti melalui forum musyawarah desa itu menetapkan, dan sedangkan anggaran dana desa kita saat ini sudah terkunci untuk 3 prioritas yaitu BLTDD, ketahanan pangan, dan untuk PPKM. Artinya ada yang perlu juga kami support dan kami berikan gambaran kepada desa berkenaan dengan prioritas-prioritas yang memang juga rujukannya mengacu kepada SDGs desa. Mungkin itu Pak Ibu Novi juga yang perlu kami sampaikan terkait mengenai kendala kami dalam memfasilitasi untuk perencanaan desa di 2023. Mungkin itu dulu sementara Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwit Novita dari Kabupaten Siak yang sudah banyak menyampaikan pertanyaan ya Bu ya. Nanti akan dijawab oleh narasumber, juga akan dibantu juga Pak Kepala Badan menjawab pertanyaan.
Baik, kita buka lagi satu penanya yang sudah raise hand. Bapak Jafar Sodik. Ya, Ya. silakan Pak Jafar Sodik dari Bojonegoro, ya. Oke, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau menanyakan terkait indikator yang ada di SDGs, yaitu di masing-masing kuesioner. Di wilayah desa dampingan saya itu tidak berbatasan dengan laut atau tidak ada laut, tapi dalam hasil olahan pendataan SDGs Goals nomor 14 yaitu Desa Peduli Lingkungan Laut terisi atau keluar nilai. Padahal di wilayah saya tidak ada laut, sehingga akan sangat membantu jika di kuesioner itu di mark berdasarkan golongan-golongan sesuai dengan SDGs untuk meminimalisir kesalahan input enumerator. Yang pertama. Yang kedua, di salah satu desa Sumberbendo itu antara capaian wilayah dengan migrasi data di kuesioner itu tidak sesuai jumlahnya. Contoh di capaian wilayah jumlah penduduk itu keluar 2.000 apa 1.000, tapi di kuesioner data individu itu hanya 101 jiwa. Terus yang kedua, kemarin saya waktu memfasilitasi di Desa Cancung itu mencari data penduduk. Terus ketika kita cari di kuesioner keluarga itu tidak keluar seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Pak Jafar Sidik dari Bojonegoro sudah menyampaikan pertanyaan. Baik, ada 3 pertanyaan dari 3 penanya, Mbak Ibu Novi, dari Pak Alder Wentian dari Kabupaten Talaut, terus dari Ibu Wiwit Novita dari Kabupaten Siak, dan Pak Jafar Sodik dari Bojonegoro. Silakan langsung dijawab, Ibu Novi. Baik, terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Albert juga sudah berinovasi yang luar biasa. Jadi memang fungsi pemberdayaan, fungsi teman-teman TPP namanya saja tenaga pendamping profesional. Artinya harus punya ruang kreativitas yang luar biasa dan harus semangat untuk mencoba membaca data SDGs ini dimasukkan ke dalam RKP-nya, RKPDes maupun RPJMDes-nya. Nah, ketentuan RPJMDes adalah bagi kepala desa yang baru terpilih maka wajib 3 bulan ya setelah dilantik itu paling lama wajib membuat RPJM. Nah, tentunya dibantu oleh tim penyusun RPJM juga. Kemudian lanjut kepada RKP. Tapi bagi desa yang sudah punya RPJM-nya, karena waktu kita saat ini adalah penyusunan RKP sebagai yang akan nanti dijabarkan di dalam APBD-nya, maka sebaiknya kita menyusun RKP ini berdasarkan data dari SDGs tadi. Nah, pertanyaan dan solusi Bapak yang sudah didapatkan tadi juga luar biasa. Memang data IDM itu menghasilkan data rekomendasi yang bisa dapat langsung dilakukan atau diintervensi untuk masuk ke dalam RKP dan kemudian dibelanjakan di dalam APBD. Tetapi data IDM ini itu lebih bersifat makro ya, lebih bersifat makro juga ya, karena contoh misalnya ketika di desa tersebut adalah tidak terdapat pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak contohnya, maka yang diperlukan adalah tenaga bidan. Nah, tenaga bidan ini bukan merupakan intervensi kewenangan desa tetapi intervensi kewenangan kabupaten. Kemarin di pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan di seri 1 dan 2 dari intervensi kegiatan di IDM itu memang lebih banyak dapat menghasilkan kepada kegiatan-kegiatan makro yang bisa ditawarkan saat musrenbang
desa atau musrenbang kecamatan ya, saat musrenbang cam itu masuk ke dalam yang namanya DURKP, daftar usulan rencana kerja pemerintah desa, yang akan diintervensi oleh kabupaten, kota ataupun provinsi, seperti itu jadi jenis kegiatannya. Nah, kemudian kalau data SDGs ini dia merupakan data mikro yang dihasilkan sendiri oleh desa, maka mungkin sebaiknya kita harus secara cermat dalam mengisi kuesioner isian, baik data RT maupun data individu maupun data KK, karena dia akan menghasilkan data statistiknya ya, dan data statistik ini akan terbaca di dalam indikator. Saya berikan contoh ya, ada satu daerah di ujung timur Indonesia, karena keengganan warga desa untuk mengisi misalnya jumlah penghasilannya, padahal data ini itu akan merujuk kepada indikator tingkat kemiskinan ya. Nah, jadi nggak mau diisi datanya. Nah, itu nanti akan terbaca bahwa di tingkat kemiskinan di satu desa itu ternyata hanya terdapat 1 jiwa, ya kan? Nah, ketika sudah muncul seperti itu, baru menyadari bahwa saya nggak mau ngisi kemarin, karena nggak mau ngisi tingkat penghasilannya itu berapa penghasilannya per individunya, terus kakaknya nggak mau diisi ya, karena memang hal-hal yang bersifat bersifat individu ini tuh kadang-kadang untuk nggak mau diisi ya, tetapi itu berimbas sebenarnya kepada perhitungannya secara sistem nanti. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan kevalitan data itu senantiasa harus diingatkan kepada para pengisi data ya. Dan percayalah, data ini kenapa juga Kementerian Desa juga Pak Kaban tadi bilang bahwa ini data milik desa dan hanya admin desa yang bisa membuka ya, karena hal-hal seperti tadi itu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya tidak ada di rekomendasi, tidak terbaca di rekomendasinya? Nah, biasanya kalau saya menganalisisnya, di capaian skor itu data-datanya akan terbaca secara lengkap. Hanya rekomendasi untuk peta jalan desanya, contohnya untuk target capaian ya, untuk target capaiannya data existingnya dari tahun terdata sampai 2030 itu tidak ada. Tetapi data existing untuk tahun ini atau itu ada. Jadi mungkin bisa dibaca di data di skor ya, di menu skor capaian desa. Seperti itu solusinya. Kalau untuk RKP bisa langsung terdata, tetapi tentu saja misalnya jumlahnya jiwanya terlalu banyak, misalnya sampai 200. Nah, itu disesuaikan dengan berapa anggaran yang tersedia di desa untuk penanganan 200 jiwa tersebut ya. Kalau memang tidak bisa mencapai target tahun ini sampai 200 itu, maka disesuaikan saja gitu kan. Nah, ketika data rekomendasi itu tadi tidak terbaca, jadi gunakan data skor yang rata-rata pasti sudah terlihat kalau untuk data skor. Seperti itu Pak Albert dari Talaut ya, luar biasa TAPM ini kreatif ya, itu yang kita harapkan, dan terus membaca Bapak, karena data ini kan tadi Pak Kaban bilang data ini tuh akan migrasi terus ya, jadi dia akan berjalan ya, jadi setiap hari hendaknya teman-teman itu melihat sehingga bisa desa juga bisa melihat perbandingannya setiap hari itu seperti apa datanya masuk, terus kemudian apa yang perlu kita benahi, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Wiwit Novita, Koordinator TA Kabupaten Siak. Salam Ibu, kita namanya sama ya, Novita ya. Kemudian pertanyaan Ibu adalah masih ada operator yang belum bisa mengakses aplikasi SDGs ya, operator di desa, admin desa. Kalau memang admin desa mungkin bisa seperti Pak Kaban bilang tadi, dipersilakan untuk menghubungi tim Sapa Desa per wilayahnya. Nah, silahkan dituliskan kendalanya apa, nanti tim Sapa Desa yang akan menyampaikan kepada tim teknis SDGs desanya. Terus bagaimana dengan skor yang belum selesai dan data rekomendasi yang masih nol. Nah, tadi terkait data rekomendasi yang masih nol atau tidak ada, saya juga kembali mengingatkan, coba dibaca di skornya. Kalau di rekomendasinya tidak ada, tetapi di skor capaiannya ada, berarti untuk RKP-nya gunakan pada yang skor capaian. Nah,
Kemudian pada saat skor sudah terpenuhi 100% tetapi masih ada nilai data nanti itu kan data yang kalau itu kan data yang positif ya Ibu. Artinya ketika target capaian itu 100 tetapi masih ada, diharapkan itu kan berarti meningkat. Contohnya misalnya ya apakah contohnya adalah usia APK anak SD itu mencapai 100%, datanya 0 tetapi di rekomendasinya muncul misalnya 2 atau 3. Nah, diharapkan ya tahun depan kan sebenarnya itu karena itu tadi kevalitan dan kejujuran nilai data itu. Kadang-kadang kan tidak dimasukkan, misalnya ada anak tidak nanti dia akan terbaca oh ternyata ada loh gitu, tetapi mungkin ada indikator yang tidak terpenuhi di sana sehingga muncul angka nilai misalnya 2 jiwa yang harus diintervensi untuk tahun berikutnya seperti itu. Terus tetapi jangan khawatir bahwa Pak Menteri mengatakan bahwa kalau memang bisa diperbaiki, data ini diperbaiki terus sehingga kevalitan atau ketika saat mengisi kuesioner itu bisa lebih valid, bisa lebih benar seperti itu. Terus apakah SDGs terendah dulu yang harus direkomendasikan atau seperti apa? Saya berikan contoh seperti ini. Pertama itu Ibu yang harus dilakukan, belum muncul? Oke. Yang pertama itu adalah kita membagi goals tadi per desa itu dari 1 sampai 18. Kita bagi goalsnya seperti ini ya. Kemudian kita rankingkan Ibu. Kalau saya kita bagi dari yang nilainya besar 100 itu menjadi ranking 1, terus nilainya terkecil itu menjadi ranking terakhir. Nah, dan 0 itu harus tetap kita hitung sehingga jenis kegiatan yang dapat kita lakukan itu juga bisa terdata di sini. Setelah itu baru setelah goals ini ada rankingnya, kemudian kita masukkan ke DRPKDes-nya atau daftar rencana program. Nah, daftar rencana program ini kan tadi sudah dapat kita lihat dari bidang-bidangnya, di bidang mapping Siskodesnya. Maka itu kita masukkan, kita urutkan mungkin yang dari pertama dulu untuk bidang apa, sampai selanjutnya sampai ke bidang 5, bidang penanggulangan bencana. Setelah ini baru silahkan kita ajak desa untuk memilih, untuk masuk ke rancangan ini, seperti apa. Nah, disinilah proses musyawarah itu terjadi. Yang mana yang akan kita masukkan atau kita dahulukan sesuai dengan ketersediaan anggaran di desa. Nah, setelah kita hasil dari perankingan tadi, barulah nanti kita masuk ke kita mengisi RKPDes-nya jadi, baru kita menginput ke dalam Siskudes ini. Jadi seperti biasa data entry kita input, perencanaannya seperti apa, penganggarannya seperti apa, baru kita pilih jenis kegiatannya. Misalnya untuk kegiatan bidang penyelenggaraan atau bidang pelaksanaan pembangunan desa. Subbidangnya apa? Karena di sini ini penting mengetahui mapping karena di subbidang ini sudah tersedia. Jadi kita tinggal memasukkan seperti misalnya tadi saya sebutkan ada kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang. Hanya tinggal masukkan terus namanya apa, nama pelaksana siapa, silakan uangnya berapa, sudah tersedia di sana. Nah, ini penting di mappingkan dari awal sehingga masuk ke dalam kegiatannya itu juga sudah jelas, uangnya juga sudah kita ketahui kira-kira berapa terkait perhitungan dari teman-teman TPK seperti itu. Itu untuk jawaban yang kedua. Ini saya rasa sangat teknis Pak Teguh, mungkin akan dijawab oleh Pak Kaban secara langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Novita. Mungkin Pak Kaban bisa menambah. Gus Aldir, saya kalau kita cek dari data SDG desa ini, coba Pak biar saya tunjukkan sebentar. Ya, terima kasih. Jadi dari SDG desa Talaut, Kabupaten Talaut tergolong yang memang relatif sudah melakukan
isian terhadap SDG desanya. Jadi kalau kita cek untuk Talaut memang sorry. Ada 76.103 data warga yang dimasukkan dan kemudian 20.425 data keluarga. RT-nya 364 dan desanya 114. Ini data yang sudah dimasukkan. Dan tadi sudah disampaikan yang disampaikan Gus Aldir bahwa seperti Peraturan Menteri Desa tahun lalu bahwa kalau sampai belum selesai pendataannya, baik karena aspek teknis maupun aspek sosial di dalamnya, maka menggunakan data dari SDGs desa. Ini salah satu data dari SDGs desa di Kabupaten Talaut. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi bahwa memang sebagian dari isi rekomendasinya itu di sini ada kolom wewenang siapa yang bisa melakukan hal itu, dan memang di salah satu desa di Kabupaten Talaut ini lebih banyak yang harus dibangun itu justru dari luar desa. Jadi memang plus minus memiliki keunggulan untuk melihat peran dari pemerintah supradesa terhadap desa dengan kekurangan yang kemudian diisi oleh SDG desa untuk melihat by name by address siapa saja yang perlu mendapatkan dukungan tersebut. Jadi karena itu tadi sudah disampaikan kalau sama-sama berbasis partisipatoris ya hasilnya tidak akan banyak berubah. Kemudian yang kedua dari SIAK tadi juga posisinya sama, tapi kembali ingin sampaikan baru saja saya WA juga kepada teknis seperti yang disampaikan Gus Jafar dari Bojonegoro. Kenapa bisa terjadi? Ini sedang diperbaiki, sudah dicek, jadi ada penambahan isian dari desa-desa. Memang ada penambahan dari rancangan awal waktu itu 94 juta dan sekarang sudah 96 juta. Juga dari semula 26 juta data keluarga, sekarang sudah ke 28 juta. Memang ada diperlukan peningkatan storage server. Ya, terima kasih ini. Jadi menurut kami sebaiknya kalau ada masalah seperti disampaikan Bu Novi juga bagian dari Sapa Desa, disampaikan saja ke sana, nanti tiap sore kami mengetahui wilayah mana saja yang perlu diperbaiki. Jadi ada peningkatan storage di wilayah mana saja yang perlu diperbaiki supaya bisa untuk mengolah data tadi. Jadi kalau ada perbedaan data itu cuma persoalan mesin yang satu belum mengolah datanya, mungkin biasanya selang selama 24 jam. Tapi kalau lebih dari itu masih ada perbedaan, berarti ada aspek teknis yang perlu diperbaiki oleh tim di Kementerian Desa. Dan itu tadi barusan saya WA sedang diperbaiki, termasuk tadi yang penambahan desa yang ada sampai terlewat dari kode desa di Papua, di Paniai, itu juga sedang ditambahkan. Kiranya begitu, Pak Teguh. Siap. Nanti kami bisa japri kalau para pendamping ini bisa langsung kami japri apa yang harus diperbaiki, langsung kami perbaiki nanti. Terima kasih Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Kaban. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, demikian tadi jawaban dari 3 penanya yang dari Zoom meeting sudah dijawab oleh narasumber dan ditambah
oleh Pak Kepala Badan.